وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحق وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المؤمنين يا الله يا فتاح يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين 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 يا فتاح يا عليم يا يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين يا عليم علمنا بعلم نافع يا خبير أخبرنا من كل شيء يا مبين بين علينا كل الأمور وباطنا روحا عقلا وجسدا ببركة القرآن الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Majlis Taklim Thorifiyah Europiyah dalam kajian tasawuf yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dan bisa melaksanakan pengajian rutin malam Rabu yang wabil khusus malam ini malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu maka niat kita malam hari ini adalah menyambut bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman, kesempurnaan agama sebagaimana memakan agama Islam, keimanan dan agamanya Allah yang diridhoi itu agama Islam disempurnakan di bulan ini. Itu di bulan Dzulhijjah, khususnya di hari Arafah. Oleh karena itu tentu kita harus bersyukur atas nikmat malam hari ini kita bisa melaksanakan atau menyambut bulan suci Dzulhijjah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para jamaah yang mengisi kajian tasawuf malam hari ini dalam rangka kita menyambut bulan suci atau bulan Dzulhijjah ini, kita dituntut atau diarahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyambutnya dengan penuh kesiapan untuk meningkatkan ketakwaan atau ketaatan. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menyambut bulan Dzulhijjah ini, jawabannya adalah dengan cara meningkatkan ketaatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dikutip atau ditulis atau diambil, digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Kunyah. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, anin Nabi SAW annahu qala, idza dakhala asyrul Dzulhijjah fajiddu fit tha'ah. Idza dakhala asyrul Dzulhijjah fajiddu fit tha'ah. Fa innaha ayyamun faddalaha Allahu ta'ala wa ja'ala hurmata lailiha ka hurmatin nahariha. Faman shalla bi lailatin min layalil asri fi sulusil akhiri arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin bil hamdi marrah wal ma'udataini wa yukarriru suratal ikhlasi salasan wa yaqra'u ayatal kursi wa yukarriru dzalika fi kulli raka'ah fa idza faragha min salatihi rafa yadayhi wa qala subhana dzil izzati wal jabaruti subhana dzil qudrati wal malakuti subhanal hayyil ladzi la yamut la ilaha illallah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut ya subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi katsira thayyiban mubaraka ala kulli halin. Allahu akbar kabira rabbana wa qudratuhu wa jalaluhu bi kulli makan. Ini hadisnya panjang, tapi disinilah cara-cara yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menyambut bulan suci Dzulhijjah, bulan suci haji, gitu ya bahasanya. Kata Kanjeng Nabi yang pertama, idza dakhala asyrul Dzulhijjah fajiddu fit tha'ah. Apabila datang bulan suci Dzulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti malam ini. Sekarang malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, fajiddu fit tha'ah, maka perbaharuilah gitu ya. Juga perkuatlah, bersiap dirilah fit tha'ah dalam melaksanakan ketaatan. Jadi untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini kita harus pertama memperbaharui niat. Yang kedua memperkuat niat itu. Yang ketiga tentu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan itu banyak bentuknya.
bisa taat melaksanakan zikir kepada Allah. Tapi tuntunan Kanjeng Nabi ketika awal bulan Komariah itu ada zikirnya. Ada zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika melihat khilaf, itu bertakbir. Terus setelah itu ba'dal maghrib itu baca tabarok. Ada doa khusus untuk doa melihat bulan, gitu, bulan hilal pertama itu. Selanjutnya setelah itu ketaatan yang diutamakan di sini dalam hadis ini kenapa kita harus memperbaharui atau memperkuat ketaatan itu? Karena 10 hari Dzul Hijjah itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang dan malamnya itu sama dalam kualitas mulianya. Jadi malam dan siangnya itu sama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malam dan siangnya dimuliakan, maka kita harus juga memuliakannya. Dengan cara apa? Kalau malam, yaitu dengan memperbanyak ibadah pada Allah, siang pun juga dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, sini kalau malam biasanya dengan namanya qiyamul lail, sholat. Kalau siang ibadahnya ya biasanya dengan puasa. Maka di sini kelanjutan hadis ini, faman shalla fi lailatin min layalil asri bi sulusil akhiri arba rakaatin, maka barang siapa yang melaksanakan sholat di satu malam di malam-malamnya Asrul Hijjah. Nah, di sini minimal satu malam. Nah, syukur kalau bisa setiap malam. Nah, setiap malam di Asrul Hijjah. Mulai malam pertama sampai malam ke 10, malam takbiran. Kalau malam selanjutnya mau dipakai sholat juga ya nggak apa-apa, karena tidak ada larangan sholat. Kalau puasa ada larangan, puasa ada larangan di yaumul tasriknya, Idul Adha dan yaumul tasrik. Di sini kita sholat gitu, di sepertiga malam, waktunya bang tahajud, waktunya tahajud. Di sini rokaatnya 4 rokaat. Jadi kalau umpama kita biasa tahajud itu 8, nah yang 4 dikhususkan. Kalau di sini di Jawiyah umpama 4 rokaat pertama itu biasa tahajud gitu ya. Nah 4 rokaat keduanya itu dikhususkan untuk Lailatul Asridil Hijjah, sholat di Lailatul Asridil Hijjah. Nah, cara mengkhususkannya apa? Melalui bacaannya. Kalau yang biasa kita laksanakan sholat itu ya membaca 1 juz gitu ya, Quran. Nah, nanti 4 rakaat yang kedua itu dikhususkan dengan membaca apa yang dianjurkan di sini, yaitu yaqra'u fi kulli raka'atin bil hamdi marrah wal ma'udatain wa yukarriru suratul ikhlas salasan wa yaqra'u ayatul kursi wa yukarriru dzalika fi kulli raka'at. Caranya di setiap rakaat membaca Fatihah 1 kali, terus
Ma'udatain, falak binas, gitu bahasa kita itu. Kul a'udzu bil falak, kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, ini satu kali. Selanjutnya mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali. Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu tambah wa yaqra'u ayatal kursi dan membaca ayat kursi 1 kali di sini. Wa yukarriru fi kulli raka'atin dan itu diulang setiap rakaat. Jadi 4 rakaatnya itu ya Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, terus diakhiri dengan ayat kursi 1 kali. Nah, Fa'idha faragha min sholati rafa yadaihi. Apabila sudah selesai melaksanakan sholat 4 rakaat itu, ya, jadi dah assalamualaikum, assalamualaikum. Rafa yadaihi, angkat kedua tangan. Nah, di sini sunnah mengangkat dua tangan ketika kita berdoa atau zikir kalau di sini. Wa qala subhanadzil izzati wal jabarut. Nah, sini baca tasbih. Subhanadzil izzati wal jabarut. Subhanazil qudrati wal malakut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi katsiran thayyiban mubaraka ala kulli halin Allahu akbar kabira rabbana wa qudratuhu wa jalaluhu bi kulli makan. Ini tasbih yang khusus dibaca. Kalau umpama tidak hafal itu hafalnya yang biasa tidak apa-apa. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Atau tasbihnya yang biasa kita baca setiap tasbih ba'da tarawih ba'da witir. Subuhun kudusun robbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun robbuna wa rabbul malaikati waruh. Nah, setelah itu summayad'u bima sya'a. Selanjutnya berdoa semampunya atau sekeinginannya. Jadi kalau biasa kita mau berdoa itu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini awali dengan tasbih. Tasbih, setelah itu berdoa. Doanya silahkan apa saja. Ada salah satu guru saya itu menyampaikan, nanti kalau ada keinginan atau apa, catat. Sebelumnya catat. Dikasih nomor gitu. Prioritas nomor 1 apa 2 terus gitu. Ya mungkin sampai nomor 1001 lah gitu ya. 1001 keinginan lah. Nah, terus sudah itu gimana? Simpan di situ. Nah, nanti ketika sudah baca tasbih, ya Allah ini keinginan saya ini. Dari nomor 1 sampai nomor 1001 umpama gitu. Kan ada bahasanya kalau secara itu. Engkau maha mengetahui hajatku. Nah, gitu. Sekalipun tidak aku ungkapkan. Nah, kita ungkapkannya dengan tulisan saja. Nah, tapi yang paling utama tentu kebutuhan kita pada saat ini adalah magfirah, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena yang kita inginkan adalah menuju kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan kita, agama kita. Jadi, tanggal 9 itu puncaknya
itu Arafah. Tidak bisa wukuf di Arafah sekalipun berbulan-bulan di mana? Di Mekah. Itu makanya ketika berangkat haji gitu ya, para hujjaj itu mau sakit mau tidak itu diberangkatkan ke Arafah. Ada yang kalau sakitnya masih ringan ya mungkin dibawa pakai ada yang pakai ada yang pakai gitu, pakai helikopter masuk ke situ, yang penting sedikit mengelilingi sempurnaan haji. Jadi, haji itu ya di Arafah. Nah, kita pun kenapa kita minta kepada Allah utamakan maghfirah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum. Kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat, keridoan. Mohon kepada Allah, terus rahmat Allah. Nabi Adam dari ketika turun dari mana? Kata di Himalaya sana, gitu, di India, gitu. Terus orang asli di Adam setelah diturunkan ke bumi merasa bersalah, mohon. Nah, pada angkusana wa idlana wa tarham ausir. Maka pada saat kita membaca setelah sholat, apa 4 rakaat ini, itu baca makanya saya sering tahan lebih malam-malam Asru Dzulhijjah. Dan malam pertama, kedua sampai nanti terutama malam ke-9. Malam 9 itu Robbana dolam hampir awal. Nah, yang kedua rahmat. Rahmat ini yang dengan cara apa? Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada orang dapat rahmat tapi tidak tak atau tanpa Kanjeng Nabi bisa. Kalau orang yang tidak aja dapat rahmat bukan karena Kanjeng Nabi, itu bisa saja orang ada gitu. Aslinya semua orang itu melalui Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad Muhammad Allah itu uh, itu apa? Adalah agama Islam. Kepada maka kita ya dia hanya isikan sungguh lana rohnya sus ada tulisan mau ada tubat al dina apa kita jalan tidak bisa mengikuti dirinya dengan mana sih pihak yang Mekah ziarah dengan saya sering nyampaikan
Radhiyallahu anhu maradu anhu. Mereka ridho terhadap Allah dan Allah ridho kepada mereka. Di sini bagaimana kita mengupayakan diri kita, hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita ridho. Nabi pertama adalah kita berdoa kepada Allah ulang kota Habib iso kulla saya. Bagi ia jadi kita ada lagi berada Pak Haji. Kalau masih nilai ya, yang penting kita kan bukan gelar hajinya yang kita perlukan, tapi apa ya, nilainya, gitu, pahala. Demikian juga
yang diberikan kepada orang yang ziarah kubur kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi salawatnya di di pengalaman yang maksimalnya ketemunya beneran gitu. Bisa ziarah. Tuh. Ke tidak hanya pahala haji dan pahala ziarah kubur ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang jihad fisabilillah, dan tidak ada satupun yang ia minta kepada Allah kecuali Allah hal. Nah, kalau ia sholatnya setiap malam 10 malam ini dijaga. Ya, 4 rakaat pertama biasa itu bacaan gitu ya, ya semuanya Quran ya. Jadi khusus kan tadi bacaannya Fatihah 1 kali, terus Falak Binas 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu baca tasbih. Setelah baca tasbih, baca Rabbana Tuhanna Ampusana wa illam taghfir lana saya di sholatan balighna biha hajabait habibi wa ta'ala. Kalau dia sholatnya kan surga firdaus.
ya nggak kuat juga kalau ke neraka gitu ya. Terus gimana? Tahu. Jadi ini Allah akan menghalalkan gitu. Itu akan menghapus kesalahan baginya neraka. Nah, kalau baginya neraka itu sudah pasti dihapus apa al-amal. Fa idza kana yaumul arafah wa shoma nahariha wa shala lain. Wa da'a bihadhihi du'a bihadad du'a wa aksaru tadarru'an ayadillahi ta'ala yaqulullah ta'ala ya malaikati rabbu dalam di salat malamnya salat menghadir bahwa Allah itu ada di hadapan. Hal ini bukan berarti hanya lihat saya sekedar sadar bahwa kita ini ada di dunia untuk apa? Peran kita pada ibadahnya. Makanya minimal ketika ada kesalahan saja jadi tadarru hadis ini bahwa ini bukan ia dengan para haji baik itu luar Arab gitu ya. Orang asing ketika bisa apa gitu. Untuk tidak ada yang ada orang yang orang ini haji asli benar gitu ya. Orang haji ini melihat orang yang melaksanakan sholat ini, ia berada di sana, tapi dia tidak di Mekah, gitu, di ikut
nama. Nanti sebut nama saya. Selanjutnya terlihat oleh di sana sadar bahwa bisa, sekalipun dia sadar tidak berangkat haji. Tiba-tiba dia di sana, oh, saya berangkatnya lewat mana nggak tahu. Itu tolongan Allah banyak dalam perjalanan. Tiba-tiba di sana, terutama ketika wudhu. Sadar bahwa ia sholat, sadar bahwa ia merasakan perjalanan. Ternyata korban. Nah, nanti kalau mau jemput ke sungai jadi kalau Allah kehendaki bisa. Jadi dalam ini ya di dunia torikoh ya di dunia Islam. Percaya berikan kesempatan manusia dan sebagainya. Mungkin saja suatu saat alat teknologi tidak hanya mentransfer suara atau gambar, tapi bisa mentransfer diri kita. Transformasi itu sudah dengan dimensi berapa lah, itu saya nggak tahu. Mungkin saja bisa. Toh ternyata para wali itu sudah bisa kan, dulu dari zaman. Tentu ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Ada yang sadar, ada yang tidak, dan ada yang dalam prosesnya itu memang sadar sampai pulang. Nah itu proses oleh Allah digabungkan. Digabungkan dengan yang haji ke Baitullah. Maka para malaikat pun bergembira terhadap pemberitahuan dari Allah bahwasanya Allah telah memberikan keutamaan atau karomah ataupun kemuliaan kepada hamba yang melaksanakan sholat dan doa yang tadi dibacakan. Jadi amalan menyambut Dzulhijjah ini dengan cara memperbanyak atau memperkuat ketaatan kita, diantaranya dengan memperbanyak sholat malam minimal 4 rakaat. Minimal 4 rakaat. Oh, biasanya minimal itu 2 rakaat gitu ya. Kalau untuk itu. Tapi ini minimal 4 rakaat. Nah, kalau memang mampu silakan mau lebih
dari 4 gitu ya, mau 40 silahkan. 400 rakaat silahkan. Kalau para sahabat itu ada, Sayyidina Umar itu 700 rakaat. Guru-guru itu ada yang 100 rakaat itu antara maghrib dan isya. Nggak tahu gimana sholatnya. Waktunya itu kalau kita kan 1 detik itu, 1 menit itu 60 detik. Kalau para ulama itu nggak tahu waktunya ditahan dulu gitu. Bisa 100 rakaat antara maghrib dan ya kalau kita kali 10 saja gitu. 10 hasanatin bi asri amsalihah. Jadi kalau kita pilih gitu. Jadi kalau kita 1 rakaat ya kali 10. Kalau kita mau 100 rakaat ya 10 bagi kita gitu kan. Nah, tentu semua juga dengan kehendak dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sedikit dengan sedikit. Dari mulai malam ini kita menyambut Dzulhijjah menuju kesempurnaan agama kita, yaitu tanggal 9 Arafah, dengan memperbanyak qiyamul lail. Syukur kalau puasanya yang paling utama nanti puasa tanggal 8 dan 9 Yaumul Tarwiyah dan Yaumul Arafah. 8 dan tanggal Al-Fatihah. Ya, nah, kita baca bersama-sama tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadil izzati wal jabaruti subhanadil qudrati wal malakuti subhanal hayyil ladzi la yamut la ilaha illallah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut subhanallah rabbil ibadi wal bilad walhamdulillah kasiran thayyiba mubaraka ala kulli hal Allahu akbar kabira Rabbana wa qudratuhu wa jalaluhu fi kulli makan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabb subuhun qudusan wa rabbul malaikati war ruh subuhun qudusun rabbuna wa rabbul hamna salli
Dina